ada manhaj Al-Ghazali sebelum datang ke mursyid, ya. Jadi kalau mursyid nggak ada, kawan yang nasihatin nggak ada, yang ketiga musuh. Kita ingat-ingat kritik musuh kita tentang kita apa. Maka salah satu yang mesti disyukuri manusia, dia punya musuh yang bicarakan aib dia. Wa min ni'amillahi 'alal 'abdi ay yaj'al lahu a'da yakshifuna 'auratahu wa 'uyubahu. Itu nikmat sekali. Karena kadang guru pun gak enak kan membuka aib kita. Yang buka aib siapa nanti? Musuh. Tapi walaupun gak semua yang dikalamkan mereka benar, tapi karena kita lihat, ini iya, ini benar, ini bukan. Nanti kita ukur-ukur. Jadi kritik-kritik orang itu nikmati aja. Kita ingat kata-kata kalau belum punya mursyid, belum punya kawan yang shadiq yang bisa mengingatkan. Kalau Imam Syarani kan punya saudara yang shadiqnya, namanya Akhi Afdaluddin, dia nyebutnya Afdaluddin. Itu yang ingetin Imam Syarani kalau apa. Makanya kemudian disebut Afdaluddin sebagai gurunya, walaupun tadi temannya. Jadi guru itu nggak hanya mesti guru yang mengirsyad, yang membimbing, bisa juga guru yang hajar kita habis-habis. Karena guru yang begitu aslinya adanya di Malamatiyah dan Majzub. Karena kita nggak bisa menemui Majzub dan nggak bijak mendapatkan orang Malamatiyah, maka Allah kirimlah para pembenci. Saya mau tanya, orang yang muji kita, orang yang caci maki, itu biiznillah nggak? Orang yang muji dan caci maki itu dengan izin Allah nggak? Jadi kalau Allah nggak izin, nggak mungkin muji. Kalau ada orang memuji, itu karena Allah memberikan jamal sitrihi, Allah hiasi kita dengan keindahan sifatnya. Maka sebenarnya yang dipuji saat itu bukan kita, tapi Allah. Allah mengatakan ya, bahwa jamalnya, kata Nabi Muhammad nih, tentang jamal Allah yang ada pada beliau, jamali, keindahan wajahku lebih hebat, lebih tinggi daripada Sayyidina Yusuf. Karena Sayyidina Yusuf cuma nisfu jamali, separuh jamalnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada orang memuji kita, ahli sholat, ahli zikir, itu sudah muji Nabi Muhammad, muji Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beliau yang Muhammad, yang terpuji, yang dipuji. Tapi kalau punya mursyid, wah enak, tinggal istighfarin. Nah, cara yang saya dapat dari guru saya Abu Hasan Basri dulu, ada istighfar dari dosa sombong. Jadi kita kalau istighfar mata, udah selesai semua anggota tubuh, kita mengatakan ini, Astaghfirullah minal kibr. Ya Allah, ampuni dosaku dari dosa kesombongan, dosa merasa alim, dosa merasa soleh, dosa merasa lebih tinggi, dosa. Saya merasa begini, itu bisa merasa lagi loh. Jadi dalam merasa itu bisa ada hijab lagi. Betul-betul misteri luar biasa dosa itu. Karena banyak orang awam mengira dengan sholat aja dia udah suci. Padahal dengan merasa sholat itu dia sudah tercela di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Merasa sholat nggak boleh, sholat diperintahkan. Merasanya nggak boleh. Kan fawailul musallin, celaka bagi orang yang merasa sholat, itu terjemahan saya. Ya. Apalagi antum ahli baca kitab, berat tuh ujiannya. Dan diujinya apalagi kalau jadi makmum. Dengan khotib itu masalah baca ayat, girangnya nafsiyah kita. Rasain loh, soal adab mana ya kan. Naik ke atas nggak izin dulu sama kita, ya nggak salam dulu. Ada perasaan begitu. Seneng aja ada orang salah, berarti ada sesuatu di sini. Nah, nanti kalau hati udah mulai beres ya, nafsiyah udah mulai beres, ada khotib salah baca, kita doain dia lulus. Kita doain dia Allah benarkan, Allah luluskan. Atau kita doain ya Allah, si khotib itu salah barusan, tolong tutup dia dengan keindahanmu sehingga orang nggak sadar kalau dia salah. Udah bisa begitu belum? Saya juga lagi belajar begitu kok. Jangan dikira saya udah bisa begitu semua, enggak. Kadang-kadang nafsiyah kita muncul, dan kita nahnu bashar, bisa aja terjadi. Gitu Ustaz. Jadi ada istighfar dosa batin, itu harus diinin dan dikalamkan oleh Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, astaghfirullah fi istighfar. Itu maknanya, aku memohon ampun kepada Allah dari istighfarku yang tidak sempurna, atau dari merasa sudah beristighfar. Itu Sayyidatuna Rabi'ah kemudian dijadikan sebagai istighfar dalam thariqat Suhrawardiyah, ditulis dalam kitab Ariful Ma'arif oleh Abu Hafiz Suhrawardi, Imam Ahlus Sunnah Muhaddits Syafi'i Asy'ari. Beliau wali kutub zamannya yang diangkat itu oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani menyaksikan dia sebagai seorang kutub. Ada lagi? Ya, khutbah. Dulu nih, yang ada jenggotnya nih. Tariq Aziz, nama antum luar biasa. Ana amshi ala tariq ya akhi. Fadal, silakan Ustaz Tariq. Dia ketika disampaikan dari Rasulullah SAW, Ada nasib ala anbiya mulhasabah. Artinya yang menjadi ibarat itu orang yang menjadi Allah dikasih Allah dari bawah sudah meningkatannya. Iya. Takut. Aduh, di Amsal nih. Oke. Terus di yang lain juga disampaikan Allah Taala tidak ahabba abdan nada
Innallaha yuhibbu kulla mu'min. Hmm. Dan kemudian terusnya Hmm. sehingga pada akhirnya orang tersebut dicintai di bulan ini. Maunya yang begitu ya? Dua hadis yang mungkin secara sekilas pemahaman itu kok bagaimana yang dikoordinasi. Baik. Itu muskilahnya bukan pada dalilnya, tapi pada memahami teksnya. Karena kata bala di Quran itu khair dan syar. Wa nabluukum bi khairin wa syarrin. Kami bala kamu, kami uji kamu dengan khair dan syar. Jadi di Quran bala itu la yuhtassu bisyurur. Bala itu tidak hanya keburukan, tapi juga kebaikan. Kalau Ustaz Torik ini sudah diuji dengan kemiskinan, maka nanti akan diuji dengan kekayaan. Kalau sudah diuji dengan keberadaan, nanti diuji dengan kesombongan. Biasanya kalau kaya bukan sombong. Kaya itu kaitannya nanti dermawan atau tidak, pelit apa enggak, sampingnya. Apa seorang semuanya? Ya seperti ini. Iki ya? Cike ande bahasa bubu elek. Jadi ketika orang miskin, dia suka berbagi nggak? Karena ternyata pelit itu, ceke itu, kikir itu suatu benalu yang ada di dalam nafsiyah. Jika tidak disembelih di saat miskin, maka bertambah kaya orang itu, benalu itu tambah gede, tambah besar. Maka pelitnya tambah besar. Jadi kalau mau berbagi jangan nunggu kaya dari sekarang. Sama mau nikah jangan nunggu kaya dari sekarang. Ya, jangan nunggu kaya dulu, kaya bersama, miskin bersama, biar berasa. Ya. Kalau nggak kuat ya cerai. Janganlah. Sejak kapan Allah itu menciptakan hambanya terus nggak menjamin rezekinya? Kan nggak ada. Selalu dijamin. Anak kecil lahir nggak bisa nyari apa-apa, bisa. Dianterin. Ular, ayam itu nggak pernah lo nabung. Hidup ini sekarang. Tidak. Logika sederhana itu udah saya ambil dari Hikam. Dia punya kitab satu lagi tentang takbir ya. Itu aja ya. Jadi bala itu Ustaz Torik tidak hanya kemalangan, tapi juga kebahagiaan. Tidak hanya mastur, juga masyhur. Itu dua-duanya bala itu. Ketika mastur, tadi mastur, dia nggak tahu aneh wali mastur. Dia nggak ngerti di bawahnya ada orang alim nih gitu. Ada perasaan gitu nggak? Ada orang ceramah, dia nggak ngerti ya anehnya orang alim. Ada perasaan gitu. Itu antum diuji dengan kemasyhuran. Makanya saya dengar ini kalam yang saya dengar dari Jemaah Tabligh ini yang menarik, walaupun sudah nggak khurut ya. Tapi kan kita khurut 5 hari, ngajar tuh 5 hari kan. Satu kalam yang saya dapat dari mereka, kalau kamu mendengarkan kalimat yang diuraikan ketika orang khurut itu kan ada namanya 6 sifat Nabi, sahabat Nabi. Walaupun kita udah dengar 40 kali, ka'allam nasma'ha, seakan-akan kita belum pernah dengar sebelumnya. Anggap aja itu baru dengar. Nah itu menghancurkan nafsiyah, merasa tahu. Nafsiyah, ego merasa alim itu udah dahsyat sekali, gawat. Itu ujian kita lah ya, ujian kita yang bergerak di dunia keilmuan, baca-baca kitab ini. Hijab ini tebal ini. Coba antum satu kertas saja taruh di depan, nggak bisa lihat di belakang itu. Gimana kalau kertas itu masuk ke dalam kolbu? Tulisan-tulisan itu kemudian mengukir kolbu antum. Wah berat, sulit. Harus dibakar. Itulah simbolnya. Sidi Syekh Ali Al-Khawas mengatakan kepada Sya'rani, kamu mau menjadi jalan sufi? Ahrik mu'allafatan. Karya-karyamu, kertas-kertas yang kamu banggakan itu bakar. Setiap kali dia membakar, terbuka lembaran hijab di kolbunya, kebuka. Dia jadi sadar. Ciri-ciri muka syafah sahihah, orang kasyaf. Dia melihat aibnya, bukan melihat aib orang lain. Ya, maka saya minta ampun kepada Allah kalau pernah membaca atau terbaca aib-aib orang. Minta ampun. Maka muka syafah pun harus diistighfarkan. Jadi bala antum sekarang apa nih? Kejombloan? Udah nikah? Oh, berarti sudah ya. Berarti nanti ujiannya adalah nafkah. Ya. Deg-degan kalau akhir bulan kan. Biasa itu. Kalau beliau lebih berat lagi. Udah settle di Jakarta. Tahu-tahu ditarik ke sini kan. Itu udah khawat, itu udah uzlah itu. Berat juga karena mentalak dunia kan jadinya. Pasti nggak bisa seperti dulu lagi. Itu berat sekali. Jadi masuk ke dunia ini kita sudah mentalak dunia 1 kali. Antum tambah masuk 2 kali, masuk 3 kali, oh lah, mantap. Tapi semakin talak dunia semakin mengejar kita. Tenang aja antum. Karena dunia itu bukan abdul, khalqun makhluk, ciptaan Allah. Kalau dia lihat di dalam diri kita ada nama dia kira, wah ini budak gue nih. Anta abdi, kata si dunia. Coba lihat orang-orang yang mencari dunia, lelah sekali.
Dulu pengen A, udah dapat, pengen lagi yang atasnya, udah dapat, nggak ada selesainya. Kalau nggak ada orang korupsi di dunia. Ala kulli hal, nggak usah khawatir, ya, Ustaz Tariq. Jadi bala itu cinta Allah. Ini bagian terakhir. Kenapa kita takut dan menganggap agak mengerikan hadis-hadis atau ayat-ayat tentang bala bencana, tentang ujian? Karena selama ini kita diajarkan dengan konsep panitia neraka, konsep jalal. Kita nggak diajarkan jamal. Kekasih muji kekasihnya, kalau babnya bab jalal, itu mujinya agak ngeri. Dengan ya ganas-ganas lah. Mujinya dengan kecurigaan, jebakan-jebakan. Tapi kalau kekasih sudah masuk ke bab jamal, dia memuji kekasihnya dengan cara yang terpuji. Gitu. Nabi itu pernah nggak ngeluh ketika diuji? Nggak ada. Hatta beliau dilempar pakai tai, dianggap itu pupuk. Ya kan? Coba Nabi Nuh, kapalnya dipipisin segala macam. 900-an tahun berdakwah, nggak dapat murid kecuali cuma beberapa orang. Hilang juga kesebarannya. Sampai beliau berprasangka kepada Allah, ya Allah, jika mereka engkau hidupkan, mereka pasti melahirkan anak-anak yang kafir. Lain dengan logika Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jangan hancurkan orang-orang Taif. Padahal Jibril menawarkan hancur. Antum juga rahmahnya Nabi lebih tinggi dari rahmahnya Jibril. Kata Jibril, wahai Muhammad, mau kamu apa hancurkan? Sekali kibas beres itu. Apa kata Muhammad? La, fa innahum la ya'lamun. Mereka nggak paham saya siapa. Nabi menghukumnya orang itu karena orang itu nggak ngerti dia siapa. Maka di sini saya belajar banyak. Inilah mursyid hakiki. Nggak baper sama murid yang salah adab. Guru nggak boleh tersinggung sama murid yang salah adab. Antum nih ngajar murid main-main nggak boleh tersinggung, biasa aja. Berarti emang kita belum kurang-kurang menarik amat sama dia kan? Ya, kenapa murid kita ini masih main-main di depan kita? Emang kita belum menarik bagi dia. Selesai itu. PR kita ke depan, gimana majelis ini, gimana kuliah-kuliah yang kita sampaikan, kelas-kelas yang kita buka, menarik bagi mereka. Jangan kemudian membubrak-bubrak meja, melempar-lempar kayak guru-guru lama kan begitu ya. Alhamdulillah yang kena bukan saya yang depan. Tapi kasihan juga kena depan. Nah, itu bab jalal semua. Jadi kita ini dibesarkan dengan ketakutan. Salah pakai rotan. Jangan yang pakai bab jamal. Nah, ujian jamal itu luar biasa. Bentuk ujiannya sama, tapi kacamatanya lain. Dicubit sama istri. Nah, Ustaz Tariq udah ngerti, yang jomblo belum ngerti nih. Dicubit sama istri, begini nggak istrinya? Ya kan? Divelop istrinya ya. Benar nggak? Ya, emang begitu. Berarti kita dicubit, disenggol sama kekasih, bukan satu menyakitkan. Nah, disebutkan di hikam, liyukhaffifa anka alamul bala, supaya ujian itu terasa indah bagimu. Hendaklah kau kenali siapakah al-mubli, al-mubtali. Siapa yang sedang uji kamu? Sama istri nyubit kita nggak marah. Anak kita kan ngelempar barang loh. Kalau baru-baru bisa ngelempar, kena mata, sakitnya bukan main. Kadang dia kukunya panjang di mata, emang balas. Emang gitu, sama anak kan enggak. Bab jamal, mahabbah, kasih sayang. Ini harus ditumbuhkan. Itulah gunanya bertasawuf. Kalau antum cuma belajar ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu fikih, babnya bab jalal. Amal ini dapat pahala ini, enggak neraka. Itu cukup untuk nakut-nakutin anak-anak. Tapi kalau orang sudah dewasa nggak cukup. Semakin dilarang semakin jadi-jadi kan. So, semua yang dilarang di Quran dikerjain umat kan. Apapun yang dilarang di Quran itu ada aja pelakunya. Karena semakin dilarang semakin jadi. Lain kalau bab jamal. Gitu. Jadi dari hikam inilah saya belajar bahwa ujian itu tidak menakutkan dan tidak bertentangan dengan tadi. Ada hadis Ibnu Majah atau siapa? Innallaha idza habba qauman ibtalahu. Allah kalau cipta seseorang hamba, maka Allah uji mereka. Uji nafsiyahnya, uji ruhiyahnya, uji qalbiyahnya. Uji semua. Dan seseorang enggak akan jadi kekasih Allah. Nah, ini saya dikirimin sama Buya Zul Arfin. Seseorang enggak akan menjadi kekasih Allah, kira-kira gitu bahasa bebasnya. Sampai dia dibenci oleh temannya sendiri, dikhianati oleh orang yang tadi bersama sama dia, ditinggalkan oleh murid-muridnya, caci maki sama musuhnya. Nah, itu kalau antum udah ngalamin gitu, bisa bertahan dan menganggap itu semua jalal dan jamal Allah. Jika ada yang memuji jamalullah, ada yang mencaci jalalullah. La haula wala quwwata illa billah. Maka la haula jamal wala quwwata jalal. Bisa begitu dimasukinnya para ulama cara memahaminya. Gitu, Ustaz, sudah lewat. Barangkali cukup besok lagi. Besok subuh ada. Besok kegiatan apa ini? Lanjutan arba'in. Oke, baik. Lanjutan hikam juga boleh. Pilih mana? Oh ya, santri besok ya. Baik.
semoga bermanfaat. Mohon maaf atas salah kurangnya. Tidak ada maksud merendahkan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.